Karena apa? Karena mereka tidak menyerupai benda aslinya. Kan nggak mungkin ada makhluk yang serupa dengan Upin dan Ipin misalnya. Ya, atau Nusa dan Rara itu tidak mungkin ada. Anak kecil yang modelnya seperti gambar itu, tidak apa-apa. Ya, jadi gambar-gambar itu termasuk gambar-gambar yang tidak sempurna. Ya, atau boneka pun tidak apa-apa. Ada satu riwayat yang lain mengatakan bahwa Siti Aisyah itu pernah mempunyai mainan boneka dan Nabi membiarkan. Artinya tidak ada masalah. Ya, jadi ini pengecualian. Ya, jadi sekali lagi pengharaman itu adalah pengharaman terhadap gambar atau lukisan yang diserupakan dengan makhluk aslinya. Apakah itu manusia atau hewan? Ya, sehingga kemudian seseorang mengagumi, ya, mengagumi hasil karya tadi, ya, dan ini Allah tidak suka, ya, Allah tidak ridho, ya, karena itu adalah haknya Allah, ya, menciptakan makhluk. Apakah itu manusia atau hewan, itu haknya Allah. Karena terkait dengan hadis yang terkait dengan hukum melukis dan memahat ini, memang ketika seseorang membuat patung yang memahat pada masa lalu, pada masa kenabian, itu memang untuk disembah. Ya, tapi sekali lagi bahwa yang jumhur, yang lebih rajih, yang lebih kuat menurut saya adalah pengharaman secara mutlak, apakah itu untuk disembah atau tidak. Ya, jadi tapi ini khusus sekali lagi makhluk-makhluk bernyawa ya Pak. Ya. Ada beberapa hadis di sini yang bisa saya sampaikan, ya. Man sawara suratan fid dunya kullifa yaumal qiyamah an yanfukha fiha ruh wa laisa binafihin. Jadi barang siapa, ya, sawara suratan, sawaro itu bisa melukis, bisa memahat. Suratan itu bisa gambar, tapi kalau dimaknai dengan memahat itu artinya patung. Man sawara suratan fid dunya, barang siapa melukis atau memahat gambar atau patung di dunia, kullifa yaumal qiyamah an yanfuqa fiha ruh, maka dia akan dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan diminta nanti di hari kiamat untuk meniupkan ruh, ya, ke apa yang digambarnya tadi atau apa yang dipahatnya tadi. Walaisa binafikin, dan dia tidak akan mampu untuk memberikan ruh, ya, meniupkan ruh pada lukisan atau patung tadi. Ya, ini hadisnya sahih, muttafaqun alaihi juga, Bukhari Muslim. Jadi ini landasan pertama. Ya, saya memegang pendapat yang ini. Lalu yang kedua, ada hadis yang lain yang berbunyi kullu musawwirin finnar. Ini berat nih, Pak. Kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Ya, setiap patung, setiap pelukis atau setiap pemahat itu nanti tempatnya di neraka. Yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan, dan Allah akan memberikan nyawa kepada patung-patung tadi atau kepada lukisan-lukisan tadi, ya, fatu'adzibuhu fi jahannam. Lalu kemudian patung-patung tadi dan gambar-gambar tadi atau lukisan-lukisan tadi akan mengazab dia di Jahannam. Ya, jadi ini juga sahih hadisnya. Saya ulangi ya Pak ya. Kullu musawwirin finnar. Ya, setiap pelukis atau setiap pemahat itu nanti tempatnya di neraka. Yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan. Dan Allah akan memberikan atau menjadikan patung-patung tadi atau lukisan-lukisan tadi nyawa pada mereka. Fatu'adzibuhu fi jahannam. Lalu kemudian patung-patung tadi atau kemudian lukisan-lukisan tadi akan mengadab dia di neraka Jahannam. Jadi melihat hadis yang seperti ini kita harus melihat bahwa ini ada ancaman ya Pak ya. Ancaman-ancaman ini sekali lagi kita pernah membahas tentang korinah. Korinah itu indikasi. Jadi ancaman-ancaman ini mengindikasikan keharaman. Ya, makanya ketika tadi ada perbedaan pendapat bahwa ada yang mengatakan oh boleh kalau tidak ada maksud untuk disembah. Ini kita menghargai pendapat ini. Tapi kalau saya lebih memilih yang kedua tadi. Ya, lebih memilih kepada yang mengharamkan secara mutlak, baik untuk disembah atau tidak. Ya, tapi sekali lagi kita harus lihat gambarnya gambar apa dulu.
Ya, nggak boleh kita langsung kemudian memvonis ya seluruh gambar haram, tidak juga. Ya, kalau gambarnya seperti yang ada di sutroh tadi atau gambarnya dibuat tidak sempurna, itu tidak ada masalah. Ya, tapi gambar yang diharamkan atau patung yang diharamkan adalah yang dimirip-miripkan atau diserupakan dengan makhluk aslinya. Ya, apakah itu manusia atau apakah itu hewan. Ya. Nah, kalau pemandangan tidak apa-apa. Ya, pohon itu tidak apa-apa. Ya, karena yang diharamkan adalah yang diberi ruh secara langsung. Ya, kemudian apalagi kalau gedung atau apa tidak ada masalah apa-apa. Jadi di sini ada pengecualian, ya pengecualian juga untuk anak-anak misalnya. Untuk anak-anak diperbolehkan kalau dia menggambar, ya atau mempunyai boneka, ya atau gambar-gambar animasi itu di kartun, ya. Kalau di film-film anak-anak itu ada gambar apa Nusa dan Rara itu ya, film-film Islami itu tidak apa-apa. Atau Upin dan Ipin itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena mereka tidak menyerupai benda aslinya. Kan nggak mungkin ada makhluk yang serupa dengan Upin dan Ipin misalnya. Ya. Atau Nusa dan Rara itu tidak mungkin ada. Anak kecil yang modelnya seperti gambar itu. Tidak apa-apa. Ya. Jadi gambar-gambar itu termasuk gambar-gambar yang tidak sempurna. Ya, atau boneka pun tidak apa-apa. Ada satu riwayat yang lain mengatakan bahwa Siti Aisyah itu pernah mempunyai mainan boneka dan Nabi membiarkan. Artinya tidak ada masalah. Ya, jadi ini pengecualian. Ya, jadi sekali lagi pengharaman itu adalah pengharaman terhadap gambar atau lukisan yang diserupakan dengan makhluk aslinya. Apakah itu manusia atau hewan? Ya, sehingga kemudian seseorang mengagumi, ya, mengagumi hasil karya tadi, ya, dan ini Allah tidak suka, ya, Allah tidak ridho, ya, karena itu adalah haknya Allah, ya, menciptakan makhluk. Apakah itu manusia atau hewan itu haknya Allah. Ya. Kemudian, nah tentang tadi ya, misalnya ada boneka atau gambar yang dibuat oleh anak-anak tadi, harus diberikan pemahaman kepada anak-anak tadi bahwa gambar-gambar itu apa tidak boleh. Kemudian kadang-kadang ada anak-anak kecil itu, Pak, ya. Dia terlalu cinta itu ya dengan gambar-gambar yang dia punyai itu, dia minta macam-macam. Ya, kan ada tuh apa boneka apa tuh yang sekarang lagi viral, Labubu atau apa itu ya, satu boneka segini harganya bisa jutaan. Buat apa gitu kan, itu kan cuman apa musim-musiman aja, nanti juga harganya turun lagi. Ya, jadi kalau mereka belajar menggambar atau apa, tidak ada masalah, karena gambar-gambar mereka tidak akan menyerupai makhluk aslinya, tapi tetap diberikan pengertian ya tentang hal ini. Jadi tidak boleh menggambar yang diserupakan persis gitu katakanlah dengan makhluk aslinya.